Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang inflasi. Nah, sekarang kita masuk saja ke pengertiannya. Inflasi merupakan sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus naik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Sebenarnya kenaikan harga barang atau jasa bersifat sementara, tetapi jika kenaikan itu berlangsung secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama, maka kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai gejala inflasi. Intinya, walau masyarakat memiliki uang yang banyak, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya inflasi. Setelah membahas tentang pengertian inflasi, selanjutnya akan dibahas mengenai penyebab, dampak, penghitungan, dan cara mengatasi inflasi. Setelah kita memahami pengertian, selanjutnya kita harus mengetahui tentang penyebab dari inflasi. Inflasi tidak semata-mata terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab dari inflasi. 1. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan. A. Inflasi ringan merupakan inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan tidak memiliki efek yang begitu besar bagi perekonomian suatu negara. Pada umumnya, ada peningkatan harga barang atau jasa yang secara umum berpersentase di bawah 10% per tahunnya. Yang kedua ialah inflasi sedang. Inflasi sedang yaitu tingkat inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi, perusahaan yang berada pada kisaran 10% sampai 30% ini masih bersifat terkendali dan belum berbahaya bagi aktivitas perekonomian. C. Inflasi berat. Inflasi berat adalah suatu kondisi di mana masyarakat lebih memilih untuk menyimpan dan tidak memilih untuk menabung karena jumlah bunga yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai inflasi. Berada pada persentase 30% sampai 100% per tahun sehingga memberikan dampak negatif pada perekonomian suatu negara. D. Inflasi sangat berat. Terjadi saat inflasi ada pada angka 100% ke atas setiap tahunnya dan mengacaukan perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ini, keadaan sulit dikendalikan meskipun telah diterapkan dan sangat sulit dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter fiskal. Kedua adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Penyebab inflasi sendiri terdiri dari 3 penyebab. Yang pertama adalah demand pull inflation. Apa itu demand pull inflation? Demand pull inflation adalah terjadi inflasi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkat dan kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Yang kedua adalah cost push inflation. Cost push inflation adalah terjadi kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan harga penawaran barang menjadi meningkat. Yang ketiga adalah bottleneck inflation. Apa itu bottleneck inflation? Bottleneck inflation adalah terjadi kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan harga penawaran barang menjadi meningkat. Inflasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2. Yang pertama, domestic inflation merupakan inflasi yang penyebabnya berasal dari dalam negeri. Terjadi akibat jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang diperlukan. Faktor lainnya yang menyebabkan ini karena adanya jumlah barang atau jasa yang menurun, tetapi permintaan tetap. Yang kedua, imported inflation, bersumber dari luar negeri dan umumnya terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. Sebagai contoh di mana adanya kenaikan harga modal yang terjadi pada harga barang yang diimpor oleh suatu negara. Selanjutnya, dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama dari dampak positif ialah bagi debitur, uang yang harus dikembalikan akan mempunyai nilai yang lebih rendah daripada saat meminjam. Bagi pengusaha, akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harga barang mengalami kenaikan. Adapun dampak negatif dari inflasi adalah yang pertama, bagi kreditur, karena uang yang mereka terima lebih kecil dibanding saat mereka meminjamkan. Yang kedua, orang yang berpenghasilan tetap, karena harga-harga barang akan naik, sementara gaji mereka tidak akan naik. Yang ketiga, bagi perekonomian sosial, yang pertama, memburuknya distribusi pendapatan, dan yang kedua, terganggunya stabilitas ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. 1. Menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk menangani masalah inflasi dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Caranya dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Cara yang satu ini sudah terbukti bisa mengatasi inflasi di suatu negara.
Selain mengurangi pengeluarannya, pemerintah dapat melakukan cara lain, yakni dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Cara ini dapat menurunkan tingkat konsumsi para konsumen sehingga harga barang dapat turun. 2. Menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Cara dari kebijakan moneter yang pertama adalah dengan membatasi jumlah uang yang beredar. Bank sentral harus menentukan ketersediaan uang pada bank-bank lain. Cara lainnya dengan menaikkan nilai bunga, sehingga banyak orang yang berminat untuk menabung. Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan kebijakan operasi pasar terbuka, yang artinya adalah menjual surat-surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.